Beliau mengatakan al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan itu orang bisa bertaubat darinya. Adapun bid'ah itu orang tidak bertaubat darinya. Ini kata beliau, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini orang kalau dia berbuat maksiat, minum khamar, mencuri, ya dan lain sebagainya, itu mereka mengetahui kalau perbuatan itu perbuatan yang salah, perbuatan yang haram. Tapi perbuatan bid'ah itu sebagian orang tidak mengetahui kalau itu adalah hal yang buruk. Justru mereka menganggapnya sebagai ibadah. Karena mereka menganggapnya sebagai ibadah, maka tidak ada niat untuk bertaubat dari keburukan itu. Sehingga mereka akan terus menerus dalam kebid'ahan itu sampai mereka meninggal, tidak ada niat untuk taubat. Nah, ini menjadikan dia akhirnya lebih dicintai oleh iblis. Ya, adapun perbuatan jahat seperti kayak tadi minum khamar, berjudi dan sebagainya, ini perbuatan jahat yang semua kita tahu itu kejahatan. Sehingga orang yang melakukannya ada di dalam lubuk hatinya paling dalam untuk bertobat dari perbuatan itu. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini imam, ya, bukan sembarang orang. Yang bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau menggelari Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan huwa Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama, kata beliau. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Syekhul Islam, dia itu syekhnya orang-orang Islam. Kemudian dia imamnya para penghafal. Kemudian dia tuannya para ulama, kata beliau. Nah, dari beliau inilah, dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri inilah keluar ucapan tersebut. Jadi ucapan ini tidak sembarangan. Ya, dia adalah ucapan yang tentunya setelah mentadabburi dengan dalam, mempelajari dengan baik an-nusus, nas-nas dari agama kita. Sehingga ini bukan ucapan keras. Justru ini ucapan yang bagus yang menjadikan kita untuk hati-hati di dalam kebid'ahan tersebut. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Karena kebid'ahan ini memang sangat bahaya dia. Tidaklah orang Nasrani keluar dari agamanya, melainkan karena kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Sampai pada akhirnya mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah waliyadzubillah. Itu gara-gara kebid'ahan dalam agama mereka yang mereka ada-adakan. Dan sekarang tidaklah kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di umat Islam ini, melainkan karena kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Ya, jadi bid'ah itu dia bertingkat-tingkat. Ada memang bid'ah yang kecil dan sebagainya, tapi ada juga bid'ah di sana yang mengeluarkan orang dari Islam. Ada bid'ah di sana yang menjadikan orang kafir waliyadzubillah. Ya, oleh karenanya seluruh kebid'ahan itu harus kita hindari dan peringati manusia darinya. Sehingga ucapan Al-Imam ini kalau diletakkan tepat pada tempatnya, ini adalah ucapan yang sangat bijak yang akan menjadikan kita untuk hati-hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah itu. Ya, saking bahayanya yang namanya bid'ah. Oleh karenanya Nabi SAW setiap khutbahnya selalu memperingati kita tentang bahaya bid'ah. Beliau SAW selalu mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Setiap khutbahnya beliau, setiap ada kebutuhan khutbatul hajah, ya beliau selalu mengucapkan hal ini. Saking bahayanya yang namanya mengada-adakan hal baru di dalam agama. Dan sudah cukup apa yang datang dari Rasul SAW, itu kita amalkan dan itu sudah sangat banyak untuk kita amalkan. Untuk apa kita adakan hal-hal baru lagi? Jadi ucapannya bukan ucapan yang keras, ya justru ini ucapan yang mengandung kasih sayang kepada kita, ya agar kita menjauhi yang namanya kebid'ahan, karena bid'ah itu sangat bahaya, ya bahkan dia bisa sampai nanti menggeret kita untuk keluar dari agama Islam waliyadzubillah.